Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Arba'una Hadisan li Naili Jannatin Naim, 40 hadis yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat ini sudah sampai hadis yang ke-12. Mulai hadis ke-12 ini hadisnya bersinggungan dengan harta benda. Orang yang memasuki, orang dimudahkan jalannya ke surga karena hartanya. Kalau yang hadis-hadis sebelumnya lebih banyak ke ibadah spiritualnya, lebih banyak zikir, sholat dan lain sebagainya, dan itu sudah kita bahas di hadis yang pertama sampai hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12 ini tentang kedermawanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun, jauh minan nari, dari neraka. Wal bakhilu, kebalikannya, wal bakhilu orang yang kikir, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dengan manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wali jahilun, wala jahilun sakhiyun, orang yang bodoh tapi dia dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min alimin bakhilin, daripada orang yang alim, orang yang pintar tapi bakhil, kikir. Di inti hadis ini adalah orang yang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan orang dermawan, apakah harus orang itu kaya? Tidak. Kadangkala orang yang kekurangan, orang yang miskin itu kadang-kadang malah lebih dermawan daripada orang yang kaya. Misalkan orang yang miskin, dia punya uang 100.000, dia infak, dia sedekah 10.000, itu artinya 10%. Sementara orang yang kaya punya 100 juta misalkan, 100 juta, dia infak 1 juta, itu berarti 1% dari harga kekayaannya. Dari jumlahnya, nominalnya banyak yang 1 juta, tapi kalau dari presentasinya banyak yang orang miskin di 10%. Walaupun 10.000 tapi persenannya dari 10.000 10% sudah luar biasa. Orang yang punya uang 100.000, hanya 100.000, pasti orang yang sangat membutuhkan, dia mau mengeluarkan 10.000. Itu hal yang luar biasa. Dan orang yang dermawan itu adalah salah satu golongan yang luar biasa. Digambarkan atau dikisahkan besok di Yaumul Qiyamah itu ada 4 golongan yang rebutan masuk surga lebih dahulu. Tahu-tahu sudah ada di depan pintu surga. 4 golongan ini rebutan untuk masuk dulu. Satu kebanggaan ketika orang masuk dulu yang mungkin menjadi kebanggaan, bisa masuk lebih dahulu. 4 golongan ini yaitu pertama orang yang haji mabrur, yang kedua orang yang mati syahid, orang yang alim, dan yang keempat adalah dermawan. 4 golongan ini rebutan masuk masuk surga lebih dahulu.
Maka karena rebutan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menengahi. Hanya ditanya, ono apa ini, ada apa ini? Oh, kami ini orang-orang yang terpilih, 4 golongan ini yang kita akan masuk ke surga lebih dahulu. Akhirnya ditanya oleh malaikat Jibril, apa amal kamu? Saya haji mabrur. Al-hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang bilang kalau haji mabrur itu masuk surga? Ya guruku, ya orang-orang alim. Kamu bisa haji mabrur dari siapa? Yang memberi manasik siapa? Ya orang-orang alim, guru-guru saya. Ya, orang alim, gurumu masih di belakang, kamu kok mau mendahului orang yang alim. Yang kedua, orang yang syahid. Ditanya, kenapa kamu pengen masuk surga lebih dulu? Orang syahid mengatakan, orang yang mati syahid maka pasti masuk surga. Keutamaan orang yang mati syahid. Orang yang dermawan juga begitu. Kamu kok mau masuk surga lebih dulu? Apa amalmu? Saya dermawan, saya sering memberi sedekah dan lain sebagainya. Siapa yang bilang kayak gitu? Kamu berani untuk alim itu karena yang memotivasi siapa? Ya guru-guru saya, orang-orang yang alim. Orang saya juga tadi ditanya, kenapa kamu kok berani untuk berperang di jalan Allah sehingga syahid? Yang memberikan motivasi siapa? Ya guru-guru saya. Gurumu masih di belakang. Maka mundur. Maka akhirnya sudah ketemu. Oh, berarti ini yang pantas ya orang alim yang lebih dahulu, orang yang lebih dahulu masuk surga. Maka sang alim ini terus terang, wahai malaikat Jibril, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa berjuang kalau tidak disokong atau tidak di backup oleh para dermawan itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bangun sekolahan, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun masjid, itu butuh orang-orang dermawan. Biar yang dermawan itulah yang dulu masuk surga. Berarti di antara 4 golongan yang rebutan masuk surga lebih dahulu, ternyata nantinya yang paling pertama adalah orang yang dermawan. Saya ulangi lagi bahwa orang yang dermawan itu tidak harus nunggu orang harus kaya terlebih dahulu, tapi orang yang sederhana pun bisa menjadi dermawan. Karena ketika orang sudah mau mengeluarkan hartanya, yang tadi saya gambarkan, kalau dia punya 100.000, dia sedekah 10.000, itu artinya 10% dari hartanya. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang dermawan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.